nih, yaitu Dokter Freddy. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, dok, maaf ya dok ya, dari tadi tuh saya agak gini tuh sakit ya dok ya. Apakah itu masuk dalam masalah osteoporosis atau osteoartritis ini dokter? Dan solusinya gimana nih dok ya? Untuk saya pribadi dulu nih dok. Gimana nih dok? Kalau yang untuk masalah Mbak Claudia tadi lihat memang ya, kok kayaknya nggak nyaman gitu ya bahunya. Betul dok, iya nggak nyaman. Biasanya Gimana sih dok? kalau pada usia muda ada ketidaknyamanan pada sendi, terutama sendi bagian atas, mungkin berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, pekerjaan Mbak Claudia, yaitu sering banyak duduk, mungkin di depan komputer, mungkin kesalahan postur bisa jadi salah satu. Mungkin postur yang terlalu bungkuk, terlalu tight di dalam satu posisi yang lama, jadi rasanya kok pegel-pegel gitu. Biasanya sih masalah pada otot, belum tentu masalah pada tulang atau sendi. Belum tentu. Jadi saya baiknya gimana nih ya dok ya? Ya, postur yang pasti. Postur kita harus pastikan postur kita dengan ergonomis yang dengan sesuai posisi yang baik, tegap. Untuk biar otot-ototnya juga rileks, tidak tight, sendi-sendi juga dalam posisi yang baik sehingga mengurangi resiko nyeri. Jadi saya lebih baik tegak aja nih ya. Iya, dari tadi memang saya agak ngebungkuk, tapi memang tegak jadi agak lebih enak sih dok ya. Dok, kita akan membahas mengenai tema kita hari ini ya, osteoporosis dan osteoartritis. Dan tadi di awal ya dok ya, saya katakan kalau osteoporosis itu tidak langka ya dok ya, didengar ya. Tapi kalau osteoartritis ya, itu masih agak-agak langka ya didengar ya. Saya pribadi pun juga gitu dokter. Nah tapi mungkin dokter ya, kalau osteoporosis kan tadi yang saya bilang sudah banyak didengar. Tapi mungkin para pemirsa nih masih banyak yang bingung, itu definisinya apa sih dokter? Bagaimana dokter? Iya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaannya adalah yang sering saya temui di poliklinik waktu saya praktek. Biasanya ada pasien datang, masuk, duduk dengan keluhan, dok, saya kayaknya ada osteo nih dok, gitu. Kadang-kadang suka saya bingung gitu. Osteo. Karena osteo itu pada dasarnya adalah bahasa Latin untuk istilah tulang. Jadi translation daripada osteo itu ya tulang. Jadi osteo itu bukan suatu kondisi penyakit atau kondisi medis yang tertentu gitu. Biasanya ikutannya tuh osteoporosis atau osteoartritis yang sering kita dengar gitu. Jadi orang sering menyingkat osteo gitu dan menyamaratakan osteoporosis atau osteoartritis itu mungkin jadi sesuatu yang sama. Padahal adalah suatu dua entiti yang sangat berbeda. Gitu. Porosis dengan artritis. Jadi porosis itu adalah poros, jadi artinya rapuh gitu. Jadi osteoporosis, jadi tulang yang rapuh. Sedangkan artritis, itis itu adalah bahasa kedokteran atau bahasa medisnya untuk suatu peradangan. Artritis adalah radang sendi. Jadi pada osteoartritis adalah di mana terjadinya suatu peradangan sendi yang melibatkan tulang pada sendi itu. Karena sendi itu kan dibentuk oleh dua tulang. Jadi biasanya terjadi masalah, terjadi peradangan atau kerusakan pada permukaan tulang yang membentuk suatu sendi. Gitu. Jadi artritis dengan porosis itu suatu hal yang sangat jauh berbeda gitu. Jauh berbeda ya dok ya? Jauh berbeda. Rapuh ya, artritis dari rapuh, osteo dari kata tulang. Iya. Tulang gitu. Ya, berarti kalau misalnya artritis itu hati yang rapuh ya dok ya, bedanya ya dok ya? Bisa dok, jadi. Iya, bisa jadi ya, benar ya dok ya. Nanti dokter bisa jadi penelitian terbaru nih dok ya. Dok, mengenai yang itu kan osteoporosis ya. Lalu yang berikutnya itu osteoartritis. Ini yang jarang didengar. Betul ya dokter ya? Betul. Nah, itu apa tuh dokter? Osteoartritis, bukan osteoartis kan ya dok ya? Iya, osteoartritis itu mungkin apa dok? Di bahasa sehari-hari secara awam diketahui osteoartritis itu kita sering dengarnya pengapuran. Jadi pengapuran dan pengeroposan. Osteoporosis itu pengeroposan, osteoartritis itu biasanya pengapuran. Pengeroposan adalah di mana si tulang itu ada kepadatan tertentu, yang dengan seiringnya waktu kepadatannya menjadi berkurang sehingga menjadi rapuh. Sementara kalau pengapuran adalah suatu permukaan sendi yang menjadi suatu permukaan sendi yang dengan seiringnya waktu akibat beban
si permukaannya itu menjadi terkikis secara perlahan-perlahan, menyebabkan reaksi peradangan, dan kemudian disembuhkan dengan proses adanya timbunan permukaan yang baru, yang lebih keras, yang seperti tulang, yang di situ orang sering membahasakannya sebagai kapur. Jadi, pengapuran nih. Nah, pengapuran itu terjadi di permukaan sendi, sedangkan pengeroposan adalah kondisi yang di dalam tulang itu sendiri, bukan di permukaannya, gitu. Dok, kalau yang menurut dari yang pasien-pasien dokter ya, itu lebih banyak yang masalah osteoporosis atau osteoartritis, yang mungkin ya, yang masalah pasiennya itu yang dari kalangan-kalangan yang anak muda atau yang orang tua ya dok ya, mungkin karena di masalah spine-nya gitu dok. Itu kebanyakan sebenarnya masalah apa sih dok? Kan bilangnya pegel-pegel nih dok, jadi kayaknya masalah di tulang itu lebih banyak osteoporosis atau osteoartritis tersebut dok. Iya. Biasanya sih yang datang dengan mengeluhkan keluhan pada sendi, biasanya kan sering ya, itu mungkin di atas 30-40 tahun ke atas, mulai mengalami nyeri-nyeri sendi gitu. Jadi banyak yang datang, dok, ini saya osteoporosis, ngomongnya sih osteo gitu ya. Apakah saya kekurangan kalsium atau kekurangan apa gitu? Yang sebenarnya dikeluhkan itu ke arah pengapuran, tetapi yang dipikirannya adalah ke arah pengeroposan, gitu. Jadi di situ saya akan mulai berusaha mengedukasi, men-sharing kondisi-kondisinya yang ternyata ibu ini sebenarnya ini loh, bapak ini sebenarnya ini, bukan yang satu ini gitu. Jadi orang sering mengeluhkan nyeri sendi, takutnya kok saya apa kurang susu atau saya kelebihan susu gitu, yang berrelate dengan pengeroposan. Jadi itu yang harus kita bedakan dulu gitu. Nanti biasanya akan dijelasin, keluhannya ini apa sih gitu, mengarah kemana gitu. Gitu. Jadi belum tentu itu masalah di osteo dok ya. Kan tadi kan dokter sempat menyebutkan kalau misalnya mungkin di nyeri sendi, mungkin di masalah pain-nya tersebut atau gimana tuh dok? Kalau nyeri sendi ya di pain itu biasanya ya karena akibat adanya peradangan. Nyeri itu akibat biasanya peradangan. Karena dari radang itu sendiri suatu reaksi peradangan akan menyebabkan gejala-gejala yang bisa kita lihat, nyeri, bengkak, kemerahan, panas gitu. Jadi biasanya itu suatu tanda peradangan yang artinya ya osteoartritis. Sedangkan pada osteoporosis sendiri, pengapuran biasanya jarang bergejala kecuali sudah pada tahap yang cukup advance gitu, baru menimbulkan gejala. Kalau masih tanda-tanda awal pengeroposan atau mulai mengalami pengeroposan, biasanya tidak bergejala gitu. Tidak bergejala ya kalau misalnya sudah pengeroposan itu ya dok ya. Dok, tapi kan dokter ya tadi itu kan sempat menyebut wanita ya. Wanita, nah ini juga yang ingin saya tanyakan sih ya dok ya. Saya banyak mendengar ya, karena saya juga banyak cari-cari info secara saya juga wanita ya dok ya. Katanya kalau misalkan wanita yang sudah menopause ya dok ya, itu katanya banyak yang mengalami yang namanya osteoporosis. Itu benar atau tidak dok? Iya, betul. Betul. Memang osteoporosis berhubungan dengan cukup berhubungan erat dengan menopause yang terjadi pada wanita. Pada suatu tahap tertentu wanita akan mengalami suatu proses menopause di mana akan terjadi masalah pada keseimbangan hormonnya. Nah, hormonnya apa? Terutama yang hormon estrogen yang mengganggu metabolisme dari kalsium, metabolisme dari pembentukan tulang, sehingga terjadi pengeroposan. Oke, ya ini kita masih ingin, saya ya khususnya ya dok ya, saya masih ingin bertanya mengenai wanita ya dok ya, dan nanti kita masih akan membahas mengenai wanita tersebut ya dokter. Tapi kita tahan dulu ya dokter ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku.
pemirsa Dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita hari ini Dr. Freddy Arianto MS Orto SPOT yang adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi yang masih membahas mengenai apakah itu osteo. Yuk kita kenali bedanya osteoporosis dan osteoartritis. Nah, mau ingatkan lagi nih untuk para pemirsa yang ingin bertanya-tanya dengan Dr. Freddy, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Dr. Freddy, saya ingin melanjutkan ya dok ya pertanyaan saya dok. Tadi kan terakhir itu kan kita membahas mengenai wanita yang sudah menopause ya dok ya. Saya juga ingin menanyakan lagi ya dok ya, kalau misalkan wanita yang sudah lanjut usia dok ya, atau wanita yang usia tua gitu dok, terpeleset. Saya sering mendengar itu kalau misal sudah terpeleset jatuh itu sering segera mengalami patah tulang dok. Iya di pangkal pahanya katanya. Di pangkal paha ya dok ya? Iya, pangkal paha. Nah, apakah itu akibat karena osteoporosisnya tersebut dokter? Bagaimana dok? Iya, pada usia tua jatuh yang dengan mekanisme jatuhnya itu minimal dalam arti hanya terjatuh dari kursi, jatuh waktu saat terpleset lantai licin atau kita sebut yang low force energy, biasanya jika menyebabkan fraktur berarti kemungkinan besar tulangnya mengalami osteoporosis gitu. Itu bisa mengalami karena masalah osteoporosisnya itu ya karena dokter, dengan ya? osteoporosis itu dengan osteoporosis tekanan atau trauma pada tulang itu sendiri akan sangat mudah mematahkan si tulang itu. Nanti mungkin ada beberapa gambar yang bisa saya tunjukkan kenapa sih kok bisa patah gitu hanya dengan kesenggol atau jatuh sedikit atau bahkan kalau yang parah untuk tulang belakang hanya dengan batuk atau salah mengangkat barang pun itu bisa menyebabkan patah. Salah angkat barang dan udah gitu juga ini ya dok ya, kalau misal ada barang jatuh terus kan suka ngambilnya ya yang gampang gitu tapi padahal harusnya yang tegak, tetap tegak itu ya dok ya? Iya. Bisa jadi karena itu juga ya? Jika memang sudah terjadi suatu pengeroposan yang cukup parah. Oke, menurut saya ini edukasi simpel untuk masyarakat yang tapi ini penting ya dok ya. Oke dokter, tadi kan dokter itu bilang kalau ada di slide dokter ya dok. Saya penasaran ingin melihat PPT dari dokter ini dokter. Silakan dokter. Ya ini kenapa saya ini osteoporosis dengan versus osteoartritis karena saya mau men-share perbedaannya itu apa sih gitu biar nggak salah lagi gitu. Jadi pada osteoporosis seperti tadi saya bilang itu adalah suatu kerapuhan poros. Jadi seperti kita lihat yang slide di gambar sisi kiri paling kiri itu di mana tulang yang sehat. Tulang itu pada dasarnya suatu organ berongga. Kalau tidak berongga pun juga terlalu kuat itu akan mudah patah juga. Jadi dengan bertambahnya usia, dengan berbagai macam faktor yang menyebabkan tulang itu menjadi menurun kepadatannya, sehingga menjadi yang kita sebut osteoporosis di gambar di nomor yang kedua, yaitu rongganya itu menjadi lebih besar. Jadi lubang-lubangnya jadi lebih besar-besar sehingga di dalamnya itu kepadatan tulangnya berkurang. Itu yang kita sebut osteoporosis. Di sini tulang akan jadi sangat mudah untuk menjadi patah dengan tekanan yang minimal atau ringan gitu. Nah, saya membedakan dengan yang osteoartritis yang gambar yang sebelah kanan yang saya tunjukkan di mana tadi saya bilang artritis itu adalah suatu peradangan pada sendi. Jadi biasanya terjadinya pada sendi, yaitu sendi itu dibentuk oleh dua tulang biasanya membentuk suatu sendi yang dilapisi permukaan sendinya itu suatu cartilage atau tulang rawan. Nah, dan bantalan-bantalan pada beberapa sendi tertentu. Cartilage ini adalah tulang rawan yang seharusnya licin, ada pelumasnya, ada cairan yang seperti kita sering kenal, yaitu dok ada olinya nggak nih, olinya udah kering nggak? Nah, yang normal ada lubrikasinya, olinya, dengan permukaan yang licin sehingga dapat bergerak dengan smooth tanpa ada suatu masalah. Nah, pada saat terjadi osteoartritis itu di mana permukaannya perlahan-lahan
itu mulai tergesek, tergerus dengan minyak yang semakin berkurang, jadi tulang rawannya semakin bergesekan satu sama lain sehingga menjadi luka. Dengan luka semakin besar, beberapa diperbaiki dengan lapisan tulang yang baru yang seperti tadi di gambar ini bisa kita lihat adanya suatu bone spur kita sebut, yaitu osteophyte, yaitu di mana ketumbuhan tulang baru. Itu yang biasanya kita sebut dengan pengapuran. Jadi kalau pada osteoartritis adalah suatu kerusakan pada permukaan sendi. Sedangkan osteoporosis adalah suatu gangguan atau penyakit di mana kepadatan tulangnya menjadi berkurang atau jauh berkurang gitu. Ya, next. Nah, untuk osteoporosis atau osteoartritis ya secara singkat mereka ada stage-stage-nya tertentu. Kalau osteoporosis juga dari tulang yang sehat menjadi osteoporosis, kemudian menjadi severe osteoporosis yang sangat berisiko untuk menjadi patah. Kemudian kalau osteoartritis juga ada tahap-tahapannya biasanya berdasarkan radiologi, ronsen, tahap pertama, kedua, sampai keempat, di mana kita bisa melihat permukaan sendinya, jarak antara sendinya itu sendiri yang semakin lama akan semakin berkurang. Biasanya kalau dari ronsen hanya dari itu dan kita bisa melihat adanya pertumbuhan tulang-tulang yang baru gitu. Ya, next. Nah, biasanya yang akan saya lebih highlighting di sini adalah symptoms atau gejalanya yang paling sering apa sih gitu. Banyak orang biasanya datang ke poliklinik, ke dokter, intinya satu, ada keluhan nyeri. Kalau nggak ada keluhan biasanya kan ya nggak usah ke dokter gitu kan, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi kebanyakan orang datang dengan keluhan nyeri. Nah, kalau nyeri itu yang mana sih? Apakah karena osteoporosis atau osteoartritis? Kalau dari sini yang mau saya simpulkan adalah kalau nyeri itu kebanyakan adalah akibat peradangan pada sendi. Karena yang biasa dikeluhkan itu nyeri pada sendinya, baik itu lutut, baik itu pinggangnya, baik itu pinggulnya gitu. Sedangkan kalau untuk osteoporosis seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan karena kedua-duanya ini adalah proses yang menahun, tidak proses yang terjadi 1 atau 2 tahun sebelumnya. Biasanya menahun mulai dari start umur 30-an, di mana pembentukan tulang itu semakin berkurang, keseimbangannya, karena pembentukan tulang secara konstan selalu terbentuk, jadi akan dibentuk, dibongkar, dibongkar. Saat keseimbangannya ini berkurang, akan mulai menuju ke arah osteoporosis. Ini kalau untuk yang osteoporosis ya. Jadi biasanya di umur 30 tahun, 35 tahun keseimbangannya itu peak keseimbangan, mulai menuju ke 40 tahun pembentukannya pembentukannya misalkan 5, tapi pembongkarannya itu bisa menjadi 6 atau 7. Jadi akan semakin kopong gitu istilahnya, rapuh. Nah, proses ini tidak menyebabkan nyeri gitu, tidak menyebabkan nyeri sampai dia benar-benar terjadi osteoporosis, di mana yang kita bisa rasakan adalah nyeri pada tulang belakang akibat patah tadi. Dengan patah menyebabkan nyeri. Kalau tanpa nyeri, biasanya tanda-tanda osteoporosis yang bisa kita kenali adalah tinggi pasien gitu. Tinggi seseorang, kadang-kadang tingginya semakin lama semakin pendek, kok semakin lama semakin membungkuk. Biasanya karena memang kepadatan tulang berkurang, jadi si tulang itu agak lebih memendek gitu. Tetapi tidak menyebabkan nyeri. Sedangkan untuk nyeri yang biasa dikeluhkan oleh orang-orang yang datang ke poliklinik, biasanya nyeri-nyeri yang disebabkan oleh si osteoartritis itu sendiri. Gejala-gejala osteoartritis di mana terjadi adanya nyeri pada saat beraktivitas, kurangnya fleksibilitas pada sendi, kok digerakin sakit, sendinya menjadi kaku setelah tidak aktif, atau kita bisa merasakan kok ada bunyi-bunyi pada sendi kita saat kita gerakan. Nah, itu adalah beberapa tanda yang mengarah ke suatu proses osteoartritis gitu. Next. Nah, kemudian selain dari gejalanya tadi, tanda-tanda simptomsnya, apa sih penyebab-penyebabnya? Beda nggak sih penyebab osteoporosis atau osteoartritis gitu? Banyak juga pasien di klinik, dok, ini sakit begini, apa saya kurang minum susu ya dok? Apa saya kurang kalsium ya? Atau saya kurang vitamin D ya gitu? Nah,
Sebenarnya penyebab kekurangan-kekurangan yang tadi disebutkan itu adalah penyebab-penyebab terjadinya suatu osteoporosis. Sedangkan pasien itu datang karena akibat nyeri yang disebabkan oleh osteoartritis. Untuk osteoartritis sendiri sebenarnya tidak disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas yang tadi disebutkan pasien. Osteoartritis biasanya tidak berhubungan langsung dengan makanan atau diet seseorang. Osteoartritis itu biasanya disebabkan oleh satu, yang paling sering adalah cedera pada sendi. Kedua, beban pada sendi itu sendiri. Seperti tadi saya ungkapkan, kalau sendi itu bergerak harusnya bergerak secara smooth, secara halus, dengan permukaan yang halus, dengan minyak yang baik. Tetapi dengan beriringnya waktu, dengan beban, kita terus bebani sendi kita, lutut terutama ya paling banyak. Lama-lama si sendinya itu saling bergesekan, menyebabkan luka yang menyebabkan nyeri. Nah, biasanya itu intinya adalah beban. Jadi pada osteoartritis penyebab utamanya adalah beban. Beban aktivitas, beban berat badan. Pada pasien-pasien dengan obesitas juga sangat beresiko tinggi untuk menyebabkan osteoartritis. Kemudian gaya hidup, lifestyle, sedentary lifestyle, kita tidak bergerak. Kita duduk aja banyak sekarang ini duduk di komputer bisa 6 sampai 8 jam sehari. Sedangkan sendi kita itu dikodratkan oleh Allah untuk bergerak. Supaya apa? Supaya pelumasan sendinya itu terjadi dengan baik. Jadi si minyaknya itu masih terbentuk dengan baik dengan menggerakkan sendi. Jadi kalau minyaknya ada, permukaannya masih halus, jadi akan smooth gitu. Jadi nggak akan rusak. Kalau kita misalkan kulit kering nih ya, kita gosokkan lama-lama panas, lama-kelamaan lecet, ya kan? Nah itu yang terjadi kalau pada sendi kita. Begitu udah minyaknya berkurang, terus dengan obesitas, beban yang berat, lecet, terjadilah peradangan sendi yang menyebabkan nyeri pada sendi. Jadi pada osteoartritis itu ya utamanya intinya adalah karena beban aktivitas, beban berat badan, dan berdasarkan usia juga, karena semakin tingginya usia berarti beban terhadap let's say kita sebut lutut ya, beban terhadap sendi kita itu ya semakin lama, berarti kan udah berpuluh-puluh tahun kita bebani, jadi resiko untuk rusaknya lebih besar gitu. Sementara kalau osteoporosis itu banyak sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu makanan, aktivitas juga mempengaruhi, kemudian dari alkohol, rokok, atau jatuh juga ya. Jadi penyebabnya sangat berbeda gitu. Oke, next. Jadi selain penyebabnya, kalau kita udah tahu penyebabnya, apa sih yang harus kita lakukan gitu biar nggak terjadi salah satu porosis kah atau artritis gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan osteoporosis seperti tadi saya bilang, mungkin kurang kalsium, kurang intake dari vitamin di sini adalah vitamin D yang sangat penting untuk pembentukan tulang. Kemudian dengan mungkin sebelumnya lagi ini treatmentnya untuk preventionnya itu kita harus aktif. Ada anekdot kan yang kita selalu dibilangin, yuk harus berjalan 10.000 langkah setiap hari atau naik tangga. Tujuannya apa? Ya untuk bergerak, memberikan pressure kepada tulang sehingga tulang dibentuk dengan baik. Itu untuk osteoporosis. Sedangkan untuk osteoartritis agak berbedanya ya, kalau kita terlalu banyak bergerak di saat lutut kita atau sendi kita sudah mulai rusak, itu kita harus hati-hati. Karena dengan beban yang terlalu berlebih justru akan memperparah gejalanya gitu. Memperparah gejalanya. Oke. Lanjut. Masih ada. Oke dok. Dok, saya ingin bertanya ya, tadi dokter sempat mengatakan itu kalau membawa beban ya dok ya. Terlalu berat membawa beban, itu kan juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Nah, penyebab sakitnya. Saya ingin bertanyanya itu, mungkin apalagi kalau wanita ya dok ya, itu sering membawa bebannya itu sebelah. Nah itu bagaimana tuh dokter? Kalau yang bawa beban sebelah? Kalau membawa beban sebelah sih pada dasarnya satu yang akan dialami paling dahulu biasanya ketidakseimbangan otot gitu. Jadi nyeri pada punggung, nyeri pada tulang belakang ya, back pain sering itu akibat ketidakseimbangan otot kebanyakannya. Bisa in a long term
ya mengganggu si sendinya sendiri nanti. Tapi awal-awal sih biasanya karena gangguan ototnya gitu. Masalah lebih di masalah otot ya. Otot, Iya, karena saya pribadi pernah mengalami itu dok ya. Iya. Iya kok kayaknya di sini tuh tegang dan ternyata ditanyakan sering bawa bebannya tuh yang mana? Iya sebelah kiri. Oh pantesan kelihatan gitu dok. Waktu itu iya. dok. Oke dok. Ini ternyata ya dok ya, itu sudah banyak nih dok yang bertanya mengenai masalah orto ini dokter. Oke. Tapi nanti ya dok ya, kita tahan dulu, kita akan bacakan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Halo pemirsa, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga Dr. Freddy dalam acara kesayangan kita dokterku. Dokter, kita lanjut lagi ya dokter ya. Tadi kan sebenarnya kan saya bilang udah banyak pertanyaan, tapi saya masih mau tanya lagi ya dok ya. Tadi di PPT dokter itu mengatakan mengenai vitamin D. Nah terus saya mendengar katanya memang vitamin D itu butuh ya dok ya. Dan udah gitu juga paparan sinar matahari mungkin di jam-jam tertentu itu juga berpengaruh dokter. Benar dok? Ya, betul. Jadi ya vitamin D itu memang sangat penting untuk kesehatan tulang kita, apalagi sejak saat COVID kemarin saat COVID, dok. itu sangat awareness terhadap vitamin D itu sangat tinggi, jadi banyak orang, oh saya perlu minum suplementasi vitamin D. Vitamin D selain baik untuk menjaga imunitas tubuh, tapi yang paling penting dari dulu adalah vitamin D sangat penting untuk metabolisme tulang. Untuk pembentukan sel tulang tadi yang saya bilang tadi, sel tulang itu selalu metabolismenya terjadi secara konstan, selalu ada sel-sel tulang yang dibentuk dan sel-sel tulang yang dibongkar untuk digantikan. Jadi vitamin D itu sangat penting untuk membentuk sel-sel tulang gitu. Nah jadi ya vitamin D ya sangat penting gitu. Nah untuk sumber vitamin D sendiri itu selain dari suplementasi, yang paling alami dan paling murah adalah ya dari sinar matahari gitu ya. Sinar matahari, di mana sinar matahari itu akan mengaktifasi vitamin D yang sebenarnya ada di dalam kulit kita menjadi lebih aktif gitu. Jadi itu sangat diperlukan terik matahari. Banyak orang menanya, dok jam berapa sih yang aktif, yang penting gitu kan. Pada dasarnya sih kalau saya jam berapapun Anda bisa mendapatkan sinar matahari itu go ahead, silakan. Yang menjadi concern adalah si ultraviolet radiation-nya itu. Jika terlalu di saat di atas jam 10 biasanya ya, di mana ultraviolet C-nya itu lebih tinggi, jadi menyebabkan resiko terjadinya pembentukan sel kanker kulit gitu. Jadi biasanya dihindarin gitu. Biasanya pada waktu-waktu antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Berapa lama? Seminimal 15 menit sampai 20 menit cukup kok gitu. Nggak harus yang harus berjemur selama 1 jam. Enggak gitu. Sebentar aja. Dan pagi nggak bisa nih. Baru bisa keluarnya siang atau jam 1, jam 2 siang udah panas banget. Jadi nggak usah deh, ngeri. Nah, kalau saya sih ya itu. Karena pagi nggak bisa, ya udah siang kalau bisa keluar aja sebentar gitu, nggak ada salahnya gitu. Kita masih ada sunscreen, ada ada mungkin ada topi atau ada payung, tapi bisa kita mendapatkan asupan dari terik matahari itu. Dan lagi ya nggak usah lama-lama gitu kalau udah terlalu siang. Yang intinya tetap harus dapat sinar matahari supaya vitamin D yang di dalam kulit kita itu menjadi lebih aktif. Kalau aktif tentunya ya metabolisme pembentukan tulangnya akan jadi lebih baik gitu. Oke dok, dokter tadi mengatakan kalau yang berjemur itu ya dok ya, saya benar-benar jadi merasa flashback ya dok ya, waktu awal-awal pandemi itu katanya harus yang berjemur, itu benar banget dok, seperti yang dokter katakan, saya sampai senyum-senyum dok dengarnya, karena juga dulu gitu, kalau sebelum jam 10 ya, itu berjemur di luar, itu sekitar 15 menit dokter, iya zaman awal pandemi, ya, makanya pas dokter katakan itu benar-benar saya flashback banget ya. Oke dokter, saya mulai bacakan pertanyaan ya dokter ya. Yang pertama dari Andini usia 31 tahun Jakarta. Dokter, usia saya saat ini menginjak 31 tahun.
Belakangan 2 tahun terakhir saya mulai ada keluhan lutut atau dengkul kiri sering terasa nyeri. Sebetulnya baru muncul kalau saya banyak jalan dan naik tangga. Efeknya kalau mau sholat, lutut kiri saya sering sakit seperti ngilu. Jadi saya sering duduk sholatnya kalau pas lagi datang keluhannya. Dok, apakah mungkin usia 30 tahunan sudah mulai mengalami tanda-tanda awal penyakit osteoartritis? Yang saya alami ini kemungkinan bahaya osteoartritis atau osteoporosis, dok. Mohon arahannya, dokter. Terima kasih, dokter. Bagaimana, dokter, mengenai Mbak Andini ini, dokter? Iya, oke, baik. Kalau secara yang tadi dari poin yang terakhir dulu, apakah osteoartritis atau osteoporosis? Bisa saya bilang kemungkinan osteoporosis itu cukup kecil ya, karena masih usia 30 tahun. Tapi sudah berkeluhan nyeri gitu dan pada sendi, kemungkinan besar sih bukan osteoporosis walaupun tidak bisa disingkirkan secara mutlak. Tapi kalau dari keluhan-keluhan yang dialami oleh Mbak Andini tadi, walaupun baru 31 tahun, kemungkinan terjadi osteoartritis itu mungkin nggak sih? Mungkin aja gitu. Jadi harus ditelaah lebih lanjut lagi tuh biasanya kalau kami dokter ortopedi di poliklinik, kita harus melihat postur tubuh si pasien, bagaimana berat badan si pasien, satu. Kemudian bagaimana aktivitas pasien itu, apakah aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga atau wanita bekerja, apakah aktivitas fisik lainnya seperti olahraganya apa. Kemudian tadi disebutkan nyeri pada saat naik turun tangga. Nah, nyeri pada saat naik turun tangga ini sangat spesifik ya, dalam arti gini. Jika memang sudah ada gangguan pada sendinya, naik turun tangga itu akan memberikan beban yang sangat tinggi. Jadi akan merangsang nyeri yang cukup kuat gitu. Jadi kok 31 tahun terjadi osteoartritis ya? Ya mungkin aja gitu kalau memang udah ada trauma sebelumnya. Nah, itu pun kita harus tahu. Jadi nggak bisa dibilang masalah ini kok udah osteoartritis atau enggak gitu. Yang penting adalah bagaimana kita mengatasi nyerinya. Jika memang osteoartritis, sebenarnya nggak perlu dikhawatirin kok. Maksudnya jangan menjadi ketakutan berlebihan. Waduh, saya udah pengapuran baru umur 31. Yang kita takutkan adalah si nyerinya itu sendiri. Karena ada orang yang dengan osteoartritis, pengapuran yang sangat banyak, tapi nggak sakit, nggak nyeri. Walaupun usianya pun juga udah tua gitu ya, udah cukup lanjut. Jadi selagi ada osteoartritis tetapi tidak nyeri, ya udah biarinin aja gitu. Karena pada dasarnya osteoartritis itu tidak bisa kita sembuhkan, nggak bisa kita hilangkan si kapurnya. Jadi kita jaga aktivitas bagaimana sih caranya biar nggak sakit gitu. Jadi kalau kita melihat lagi tadi yang slide sebelumnya, penyebab utama terjadinya sakit atau radang pada sendi adalah beban. Jadi bebannya itu yang harus kita telaah, apakah kelebihan beban berat badan, kelebihan beban aktivitasnya, naik turun tangganya juga harus dikurangi karena naik turun tangga itu beban yang cukup tinggi. Misalkan orang dengan beban 60 kg, saat kita naik turun tangga, yang diterima oleh lutut kita itu bisa 2 sampai 3 kali dari berat badan kita. Jadi yang diterima lutut kita saat kita naik turun tangga bisa mencapai 100 kilo sampai 120 kilo gitu. Jika lutut itu sudah sakit, sudah ada masalah osteoartritis, jangan naik turun tangga gitu. Kalau masih sehat, silahkan, sangat baik justru gitu. Nah, untuk menekuk sakit, saat sholat sakit, nah jadi ya peradangannya ini harus kita atasin dahulu, biasanya dengan obat, dengan modifikasi aktivitas, dengan fisioterapi. Jika sudah membaik, dijaga supaya jangan sakit lagi, supaya dapat beraktivitas normal kembali, bisa sholat normal kembali, naik turun tangga dengan baik lagi gitu. Oh, oke. Iya. Dok, itu juga kalau naik turun tangga itu lebih masalah di lutut ya, Dok ya, dan atasnya lutut dikit ya, Dok? Iya, biasanya pada sendi yang menopang badannya, terutama ya lutut karena bergerak sangat aktif saat naik turun tangga. Dan berpengaruh juga dari berat badannya tersebut ya, Dok? Tentunya, berat badannya makin tinggi ya tentu bebannya akan double atau triple up gitu. Oke, iya. Jadi kalau misalnya badannya tidak ideal itu juga berpengaruh di situ ya kalau naik turun tangga ya, dokter. Oke, dokter ya. Ini saya masih ingin bertanya lagi ya, Dok ya. Tapi kita tahan dulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku.
pemirsa Dokterku masih bersama saya Stephanie Claudia dan juga Dokter Freddy. Dokter, kita langsung kebut aja nih ya dok ya, karena tanpa terasa ini udah segmen terakhir ya dok. Saya ini penasaran banget ya dok ya sama pertanyaan yang satu lagi nih dok ya. Saya membacakan ya dokter. Dari Yunita usia 57 tahun. Dok, saya dengar ada terapi injeksi untuk pengapuran sendi. Apakah benar dan bagus untuk mengatasi pengapuran? Apakah bisa untuk membantu menambah cairan pelumas, dok? Saya punya keluhan yaitu lutut saya mulai berbunyi kretek-kretek, tapi tidak disertai nyeri dan masih bisa ditekuk normal. Kebetulan berat badan saya lagi naik 2 kilo, yang tadinya itu 157, bebek saya sekarang 57. Apakah ada pengaruhnya dari berat badan, dok? Dan apakah yang saya alami ini termasuk gejala pengapuran? Terima kasih dokter. Bagaimana dokter? Iya, kalau untuk pengapuran atau osteoartritis sendiri itu memang ada terapi suntikan yang untuk membantu mengatasi gejala. Tadi seperti saya bilang lagi, tujuan kita untuk mengatasi mengobati pengapuran adalah hanya untuk mengatasi nyerinya, yaitu karena pengapurannya nggak bisa kita perbaiki, nggak bisa kita buang kapurnya. Jadi suntikan yang ada itu suntikan minyak pelumas yang orang sering taunya suntikan minyak, yaitu hyaluronic acid. Biasanya dilakukan jika tahap atau grade osteoartritis pengapuran itu masih tahap-tahap awal, di mana kapurnya masih sedikit. Kalau udah terlalu banyak juga mungkin nggak terlalu efektif. Sedangkan yang kedua suntikan kortikosteroid yang untuk mengurangi nyeri secara akut. Jadi kalau memang lagi nyeri banget kita suntik kortikosteroid, ya bisa membantu. Tetapi semua kedua suntikan ini bukan untuk menyembuhkan secara total, hanya untuk mengatasi nyeri sesaat yang di kemudian hari bisa terjadi lagi gitu. Oke, iya, dan kalau bisa segera ditindak ya kepada Ibu Yunita ya, karena juga usianya sudah 57 tahun ya, ke dokter ortopedi terdekat ya, dan kalau misalkan di daerah Bekasi itu bisa ke rumah sakit daerah Bekasi dengan dokter Freddy. Dok, ini yang menjadi pertanyaan saya yang bikin saya penasaran dan mungkin pemirsa juga penasaran ya dok ya, mengenai last opinion dokter. Kalau sudah mengalami, tapi kita tidak tahu ya antara kedua ini ya dok ya, kalau sudah mengalami masalah osteoporosis atau osteoartritis ini, apakah perlu melakukan bedah dokter? Bagaimana dokter? Iya. Pembedahan memang menjadi di antara dua ini, saya ngomong osteoartritis dulu, pembedahan memang merupakan salah satu opsi terakhir jika semua yang kita lakukan untuk mengatasi nyeri pada tahap-tahap awal osteoartritis ini gagal, di mana si kapurnya semakin banyak, berdiri saja sakit, bergerak sedikit sakit. Opsi terakhir adalah pembedahan untuk mengganti sendi, tapi itu dilakukan benar-benar tahap terakhir. Jadi untuk awal jangan terlalu dipikirkan untuk pembedahan dulu, kita fokus untuk mengatasi nyerinya dulu dan mengubah lifestyle-nya supaya nyerinya tidak sering terjadi. Sedangkan untuk osteoporosis biasanya opsi pembedahan itu hanya dilakukan jika terjadi fraktur atau patah tulang. Kalau tidak terjadi patah tulang, tidak ada opsi untuk melakukan pembedahan pada osteoporosis. Osteoporosis hanya diatasi dengan obat jika memang terdiagnosis secara pasti melalui tes kepadatan tulang, atau yang paling minimal adalah ya dengan diet yang dijaga, aktivitas yang dijaga, itu sudah akan membantu untuk mengatasi osteoporosis sebenarnya. Jadi pembedahan bukan opsi. Bukan opsi ya, jadi pemirsa tenang aja ya, dan kalau bisa pokoknya segera ke dokter ortopedi ya, biar bisa ditangani dengan cepat. Dok, maaf ya dok ya, saya mau tanya lagi, kalau misalkan kayak masalah osteo itu ya dok ya, dikasih salep-salep gitu bagaimana dokter? Kalau salep nggak ada masalah, salep apapun silahkan, yang panas, salep yang ada obatnya atau salep tradisional, selagi hanya secara topikal dioleskan di lutut, jika tidak mengiritasi kulit nggak ada masalah kok. Tidak ada masalah? Itu tujuannya hanya satu, untuk mengatasi nyeri kok gitu. Jadi selagi dia bisa mengatasi nyeri silahkan dipakai, kalau nggak ada gunanya ya nggak usah gitu. Tetapi ya sekali lagi tidak akan menyembuhkan. Tidak akan menyembuhkan. Tidak akan menyembuhkan. Kalau untuk pengapuran osteoartritis, apapun yang kita lakukan, kapur yang sudah terjadi itu nggak akan bisa hilang. Gitu. Oke, dokter, ini ya kita berbicara mengenai osteo ini tanpa terasa ini sudah di akhir acara dokter. Mungkin dari dokter ya bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa nih mengenai osteo ini dokter. Silakan dokter. Osteo ini ya sekali lagi suatu dua jenis yang berbeda, osteoporosis atau osteoartritis. Tapi satu hal yang paling penting dari kedua ini adalah kita harus bergerak aktif, karena dengan aktif kita akan mengurangi resiko terjadinya pengeroposan,
dan bergerak aktif pun akan meningkatkan kesehatan dari sendi itu sendiri sehingga mengurangi resiko terjadinya peradangan pada sendi. Jadi intinya bergerak aktif, makan yang sehat untuk osteoporosis ya, diet yang baik, tinggi kalsium, tinggi vitamin D, kurangi alkohol, penggunaan alkohol dan merokok. Jadi mudah-mudahan masalah osteoporosis atau osteoartritis ini dapat kita atasi gitu. Intinya ya segera konsultasikan dengan dokter terdekat jika mengalami masalah-masalah pada tulang dan sendi. Ya, intinya dari keseluruhannya itu menjaga pola hidup sehat ya dokter ya. Betul ya dokter. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Freddy Arianto, MS Ortho, SPOT yang adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi yang telah membahas apakah itu osteo. Yuk kenali bedanya osteoporosis dan osteoartritis. Terima kasih banyak ya dokter ya. Semoga bisa berjumpa lagi ya. Terima kasih banyak kepada para pemirsa dokterku yang telah menyaksikan program dokterku hari ini. Jangan lupa untuk saksikan selalu program dokterku setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Happy weekend.